Pagi 15 Padang ingin mengetahui tentang virus HIV. Terima kasih. Baik, mungkin saya harus memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Febrina, biasa dipanggil Dr. In. Saya bertugas di Puskesmas Lubuk Kilangan. Mungkin kalau masalah penyakit HIV, adik-adik mungkin sudah tahu. Tapi mungkin adik-adik ingin lebih tahu yang lebih detail atau lebih dalam tentang penyakit HIV. Sebenarnya penyakit HIV itu mungkin adik udah tahu nggak apa kepanjangan HIV? Jadi HIV itu banyak Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV ini nama virusnya. Sedangkan kalau berlanjut nanti akan berubah menjadi AIDS. Jadi HIV itu virus. Jadi kalau HIV itu sudah masuk ke dalam tubuh, dia tidak menimbulkan gejala. Kalau dia sudah menimbulkan gejala, maka dia akan dinamakan dengan penyakit AIDS. Itu yang namanya AIDS, ya, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Itu yang namanya. Jadi penyebab dari penyakit AIDS itu adalah virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini menyerang kekebalan tubuh. Jadi imunitas di dalam tubuh kita yaitu namanya CD4. Jadi daya tahan tubuh sel-sel pertahanan tubuh kita yang diserangnya itu yaitu T-cell atau yang lebih spesifiknya CD4. Jadi kalau kuman itu telah menyerang atau merusak daya tahan tubuh kita, maka semua sistem daya tahan tubuh yang ada di dalam tubuh kita akan dirusaknya. Jadi untuk terjadinya kerusakan di dalam tubuh kita memerlukan waktu yang sangat lama, dan itu pun tergantung dari fisik masing-masing. Jadi bagaimana, adik-adik sudah tahu bagaimana penularannya? Ya, jadi penularan dari virus HIV itu pertama sekali melalui darah. Contohnya dari suntikan, dari transfusi itu kan melalui darah, atau memakai alat-alat seperti narkoba suntik. Nah, itu salah satunya. Yang kedua melalui hubungan seksual. Ya, jadi karena itu hubungan bebas itu pasangan yang berganti itu sangat berisiko sekali untuk terjangkitnya virus HIV pada manusia. Yang ketiga dari ibu ke anaknya, yaitu melalui plasenta, dan bisa juga melalui ASI. Tapi itu yang masalah ASI itu masih sangat sedikit untuk penularannya. Tapi kalau dari ibu yang hamil melalui plasenta itu bisa menularkannya. Jadi bagaimana gejala dari virus HIV ini? Itu tergantung dari sistem organ tubuh kita yang dikenainya. Biasanya kalau virus HIV itu sering merusak istilahnya usus. Jadi maka kalau terjadi kerusakan pada usus, maka kuman-kuman seperti Salmonella typhi, kuman-kuman yang mengenai pencernaan itu akan mudah hinggap di usus. Bagaimana kalau usus kita yang kena atau saluran pencernaan kita yang kena, itu akan menimbulkan diare. Karena itu orang-orang yang terserang virus HIV itu sering menimbulkan gejala diare. Jadi diarenya sering sebentar, kemudian sembuh, kemudian diare lagi, sembuh, kemudian diare lagi. Kemudian juga menyebabkan TBC atau batuk yang tidak mau sembuh-sembuh, sehingga mudah menyebabkan terjadinya penurunan daya tahan tubuh yang mengenai paru-paru, maka akan menyebabkan terjadi batuk yang menahun yang tidak sembuh-sembuh, yang sering disebut dengan TBC, teman tuberkulosis. Kemudian penurunan berat badan itu gejala dari kuman HIV kalau sudah berlanjut. Kalau misalnya daya tahan tubuhnya masih bagus, dia tidak akan menimbulkan gejala. Kemudian kalau dia mengenai otak akan menimbulkan terjadinya meningitis. Ya, itu kalau mengenai suatu otak atau otak. Kemudian bisa juga kulit. Nah, kalau kulit biasanya gatal-gatal yang tidak mau sembuh-sembuh. Itu salah satu gejala-gejala yang ditimbulkan oleh HIV. Ada lagi yang mau ditanya? Apakah HIV bisa disembuhkan? Kalau HIV ini, virus HIV ini tidak bisa disembuhkan, karena dia sistemnya akan terproduksi terus. Jadi kuman yang ada di dalam tubuh kita, kuman HIV ini, dia akan selalu membelah, memperbanyak diri di dalam tubuh kita. Itu yang namanya T-cell namanya kumannya.
cuman dia bisa di stop pembelahannya dengan pemberian antivirus. Itu disebut dengan ARV nama obatnya. Jadi orang-orang yang terjangkit HIV, dia akan minum obat untuk seumur hidupnya. Jadi dia tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan replikasinya atau perbanyakan dari virus HIV ini. Apa lagi? Kalau misalkan masih handuk nih Bu, satu handuk berdua itu kalau misalkan bisa tertular. Jadi kan ibu-ibu bilang tadi, penyebabnya tadi ingat hanya 3 yang bisa menularkannya. Pertama, darah. Jadi misalnya ada luka, kemudian ada pas orang-orang atau yang terjangkit HIV luka, kemudian luka kulit adik dengan luka kulit dia berkontak, itu bisa penularan. Kemudian istilahnya yang ibu bilang tadi, hubungan seks. Jadi cairan sekret dari tubuh. Misalnya kenapa istilahnya hubungan seks itu? Karena pada saat berhubungan itu mungkin akan terjadi lecet atau apa, itu akan bisa menularkan. Karena itu pasien-pasien orang-orang yang LGBT yang banyak sekarang, orang-orang yang ganti pasangan itu sangat berisiko untuk menimbulkan HIV. Nah, kemudian tadi yang Bu bilang, dari ibu ke anaknya, dari itu melalui tali plasenta. Kalau ASI, ibu anak-anak yang ibu-ibu yang menyusui anaknya, itu belum dibuktikan betul. Tergantung dari berapa banyak kuman HIV atau virusnya yang ada di dalam tubuh. Kalau jumlah kuman virusnya sedikit, mungkin tidak akan menularkan. Tapi jumlah kumannya banyak, itu mungkin yang menularkan dari ASI. Jadi kalau misalnya, adik tanya tadi apakah dari handuk itu? Tidak. Dari makanan pun kalau tidak ada darah, tidak masalah. Nah, jadi kita kontak kulit dengan pasien HIV tidak masalah. Satu handuk tidak masalah. Berciuman pun tidak masalah. Kalau tidak menimbulkan luka. Jadi kalau istilahnya berciuman sampai luka, itu mungkin. Ya, jadi tidak masalah. Istilahnya kalau istilah cuman hanya dari 3 yang ibu bilang tadi, ingat, dari sekret vagina atau cairan tubuh, kemudian dari darah dan dari plasenta, itu penularannya. Jadi kalau kontak keringat atau apa itu tidak. Jadi kissing pun tidak masalah. Tapi jangan coba-coba pula kissing ya. Ada lagi. Ada yang mau ditanya lagi? Itu udah loh, itu aja. Itu aja yang ingin kami tanyakan. Mohon maaf karena telah mengganggu waktu Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Beb,